tahu tidak masalah Anda apa? Anda tidak memakai helm sama knalpot musik. Apakah Anda punya STNK dan SIM? Ada, Pak. Yaudah, saya Anda tilang. Pinggir. Pelanggaran lalu lintas adalah tindakan yang melanggar peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan. Pelanggaran ini bisa dilakukan oleh pengemudi kendaraan bermotor atau penjalan kaki. Beberapa contoh pelanggaran lalu lintas yang sering terjadi antara lain: menerobos lampu merah, tidak menggunakan helm, tidak menyalakan lampu kendaraan, tidak membawa surat kelengkapan berkendara, melawan arus, melawan rambu-rambu lalu lintas, pengendara melewati trotoar, mengemudikan kendaraan bermotor dalam pengaruh alkohol. Pelanggaran lalu lintas dapat diklasifikasikan menjadi 3 jenis, yaitu pelanggaran berat, pelanggaran sedang, dan pelanggaran ringan. Masing-masing jenis pelanggaran memiliki sanksi yang berbeda. Akibat pelanggaran lalu lintas, denda atau sanksi hukum dari kepolisian atau pihak terkait, penyitaan kendaraan dalam beberapa kasus, kecelakaan lalu lintas yang bisa menyebabkan cedera atau kematian, meningkatkan risiko kepada pengguna jalan lain. Pemeriksa kendaraan bermotor di jalan dilakukan oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia, penyidik pegawai negeri sipil di bidang lalu lintas dan angkutan jalan. Pasal 265, pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan sebagai dimaksud dalam pasal 264 meliputi pemeriksaan surat izin mengemudi, surat tanda nomor kendaraan bermotor, surat tanda coba kendaraan bermotor, tanda nomor kendaraan bermotor atau tanda coba kendaraan bermotor, tanda bukti lulus ujian bagi kendaraan wajib uji, fisik kendaraan bermotor, daya angkut, cara pengangkutan barang, izin penyelenggaraan angkutan. Pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan sebagai dimaksud pada ayat 1 dapat dilakukan secara berkala atau identialna sesuai dengan kebutuhan. Untuk melaksanakan pemeriksaan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat 1, petugas kepolisian negara Republik Indonesia berwenang untuk menghentikan kendaraan bermotor, minta kendaraan kepada pengemudi melakukan tindakan lainnya menurut hukum secara bertanggung jawab. Sedangkan daftar tilang untuk kendaraan bermotor terhadap pelanggaran lalu lintas yaitu: 1. Setiap pengendara kendaraan bermotor yang tidak memiliki SIM dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 bulan atau denda paling banyak Rp1.000.000, pasal 281. 2. Setiap pengendara kendaraan bermotor yang memiliki SIM namun tak dapat menunjukkannya saat razia dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000, pasal 288 ayat 2. 3. Setiap pengendara kendaraan bermotor yang tak dipasangi tanda nomor kendaraan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500.000, pasal 280. 4. Setiap pengendara sepeda motor yang tidak memenuhi persyaratan teknik dan lain jalan seperti spion, lampu utama, lampu rem, klakson, pengukur kecepatan, dan knalpot dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000, pasal 285 ayat 1. 5. Setiap pengendara mobil yang tidak memenuhi persyaratan teknik seperti spion, klakson, lampu utama, lampu mundur, lampu rem, kaca depan, bumper, penghapus kaca dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500.000, pasal 285 ayat 2. 6. Setiap pengendara mobil yang tidak dilengkapi dengan perlengkapan berupa ban, cadangan, segitiga pengaman, dongkrak, pembuka roda, dan peralatan pertolongan pertama pada kecelakaan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000, pasal 278.
7. Setiap pengendara yang melanggar rambu lalu lintas dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500.000 pasal 287 ayat 1. 8. Setiap kendaraan yang melanggar aturan batas kecepatan paling tinggi atau paling rendah dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500.000 pasal 287 ayat 5. 9. Setiap pengendara yang tidak dilengkapi surat tanda nomor kendaraan bermotor atau surat tanda coba kendaraan bermotor dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500.000 pasal 288 ayat 1. 10. Setiap pengemudi atau penumpang yang duduk di samping pengemudi mobil tak menggunakan sabuk keselamatan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp500.000 pasal 287. Setiap kendaraan atau penumpang sepeda motor yang tak menggunakan helm standar nasional dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000 pasal 291 ayat 1. 12. Setiap orang mengemudi kendaraan bermotor yang di jalan tanpa menyalakan lampu utama pada malam hari atau kondisi tertentu sebagai dimaksud dalam pasal 107 ayat 1 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250 pasal 291. 12. Setiap orang mengemudi kendaraan bermotor di jalan tanpa menyalakan lampu utama pada malam hari dan kondisi tertentu sebagai dimaksud dalam pasal 107 ayat 1 dipidana dengan kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000 pasal 293 ayat 1. 13. Setiap orang yang mengemudi sepeda motor di jalan menyalakan lampu utama pada siang hari sebagai dimaksud pasal 107 ayat 2 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 15 hari atau denda paling banyak Rp100.000 pasal 293 ayat 2. 14. Setiap kendaraan sepeda motor yang akan berbelok atau balik arah beri isyarat lampu pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000 pasal 294. Sanksi pelanggaran lalu lintas di jalan semakin berat. Hendaklah kita selalu mematuhi rambu lalu lintas karena kelalaian dalam dalam dapat membahayakan keselamatan diri sendiri dan orang lain. Mencegah pelanggaran lalu lintas memerlukan pendekatan yang komprehensif, melibatkan pemahaman hukum, kesadaran kepatuhan, serta koordinasi berbagai pihak. Berikut beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk mencegah pelanggaran lalu lintas. 1. Sosialisasi dan edukasi. Mengedukasi masyarakat tentang pentingnya mematuhi peraturan lalu lintas melalui kampanye, program penyuluhan dan media massa. Memperkenalkan aturan lalu lintas kepada anak-anak sejak dini melalui sekolah dan keluarga. 2. Penegakan hukum yang tegas. Aparat kepolisian harus melakukan penegakan hukum secara konsisten terhadap pelanggaran lalu lintas, memberlakukan sanksi yang sesuai agar pelanggaran tidak berulang. 3. Peningkatan infrastruktur jalan. Memastikan jalan memiliki fasilitas yang memadai seperti rambu-rambu lalu lintas, zebra cross, lampu lalu lintas, dan marka jalan. Membuat jalur khusus untuk pejalan kaki dan sepeda untuk mengurangi risiko kecelakaan. 4. Penyuluhan tentang bahaya pelanggaran. Memberikan informasi tentang konsekuensi pelanggaran lalu lintas seperti kecelakaan atau denda yang mungkin terjadi. 5. Program pelatihan dan sertifikasi pengemudi. Memberikan pelatihan berkendara dan tes kemampuan berkendara kepada pengemudi sebelum mendapatkan izin pengemudi. Mengajarkan keterampilan berkendara yang aman dan bertanggung jawab. 6. Meningkatkan kesadaran pengemudi dan pejalan kaki. Melakukan kampanye tentang pentingnya kesadaran untuk saling menghargai hak pengguna jalan.
memperkuat budaya saling menghormati antar pengemudi dan pejalan kaki. 7. Kolaborasi berbagai pihak, melibatkan pemerintah, kepolisian, lembaga pendidikan dan masyarakat dan dalam mengurangi pelanggaran lalu lintas, mengembangkan kebijakan yang berpihak kepada keselamatan pengguna jalan. 8. Pemanfaatan teknologi, memanfaatkan teknologi seperti kamera pemantau lalu lintas atau sistem elektronik untuk memantau pelanggaran, mengintegrasikan sistem transportasi yang lebih aman dan teratur. Dengan kombinasi pendekatan ini diharapkan pelanggaran lalu lintas dapat diminimalisir, menciptakan lingkungan berkendara yang lebih aman dan nyaman untuk keselamatan pengguna jalan.